Salatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah la nabiyya wala rasula ba'da. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Hamzah wasal, hamzah qata ya, ini oleh Pak Kiai itu sudah sangat diringkas sehingga sangat sederhana sebenarnya. Tapi karena kita ingin kembali ke maroji ya, kita coba cek bagaimana maroji tentang hamzah wasal, hamzah qata. Saya share screen dulu ya. Taib. Sudah kelihatan share screen? Ya. Oke. Allah karim. Kelihatan ya? Blur. Oh ini, sip. Kelihatan hamzah wasal? Kelihatan. Oke. Ini saya coba kebut ya supaya ada gambaran. Setelah itu kita masuk ke catatan kaki halaman 268 ya. Saya coba kebut ya tentang bagaimana marojiknya, terus bagaimana Pak Kiai meramunya di dalam Maisura. Pertama hamzah wasal. Ya, kenapa muncul hamzah wasal? Karena ada kaidah dalam bahasa Arab ya. La tubda'ul arabu bisakin. Tidak mungkin seorang Arab ya, bahasa Arab itu memulai dengan huruf sukun. Ya, nggak boleh. Ya gitu nggak boleh. Ya nggak boleh. Iu ya, konsonan nggak boleh. Minimal harus huruf berharokat. Kemudian wala taqfu ala mutaharrik, nggak boleh juga wakof di huruf berharokat. Ya, ini pegang kaidahnya ya. Tidak boleh memulai dengan huruf dengan sukun, tidak boleh berhenti dengan harokat. Ya, jadi mulai harus harokat, terakhir harus sukun. Ya, ini Arab yang fasih ya, Arab yang fasih. Baik. Nah, dari sini maka perlu di garis bawah ya, untuk bisa berbahasa yang benar awalnya harus adalah harokat. Maka muncullah harokat pembantu yang disebut dengan harokatnya hamzah atau hamzah wasol. Nah, apa itu hamzah wasol? Kalau Pak Kiai sangat ringkas ya. Hiya hamzatun yu'ta biha litamakkuni minal badai bisakin. Hamzah yang datang atau diberikan ya untuk memungkinkan memulai huruf dari sukun. Artinya kalau dia sukun maka hamzah wasal datang ya. Maka dikatakan tusbitu fi badail kalam wa tusqitu fi waslihi. Dia isbat hadir di awal kalimat dan dia jatuh ketika wasol ya, atau hilang ketika wasol. Jadi kalau kata tersebut ya dimulai ibtidaknya dari kata tersebut, maka hamzah wasolnya nongol. Tapi kalau kata tersebut diwasol dengan kata sebelumnya, maka hamzah wasol menjadi apa? Gugur atau hilang. Maka dari sini Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi, penemu hamzah, penemu suar atau gambar bentuknya hamzah dari kepala ayat tersebut mengatakan sulamal lisan. Hamzah wasal itu adalah tangganya lisan. Ya, clear ya. Nah, hamzah wasal ini bisa di fi'il, bisa di isim, bisa juga di huruf. Pertama hamzah di fi'il, kata kerja. Ya, contohnya apa? Fi'il madhi al-khumasi. Contohnya cada, iktarabat, yaitu semuanya adalah hamzah wasal. Lanjut, fi'il madhi as-sudasi, istasqa, istakbara. Contoh fi'il amr dari sulasinya, ya idrib, ungdur, auda'u dan seterusnya. Contohnya amr dalam fi'il khumasi, yang paliku, yang tahu atau yang tahu, ya. Tahu bisa. Ini juga hamzah wasal. Contoh fi'il di dalam amarnya fi'il sudasi. Istaghfir, istajirhu dan seterusnya. Ya. Nah, itu contoh-contoh di fi'il. Kemudian harokah hamzah wasal. Bagaimana cara memulainya ketika fi'il? Yang pertama adalah dhammah.
Dengan cara apa? Didhammahkan, ya. Nah, jika huruf ketiga, kenapa? Wa ma'aridah. Laisa asliyah. Iya, Laisat asliyah. iya, hamzah wasl. Hamzah wasl semuanya ridho. Ini masih hamzah wasl, belum hamzah qata ya. Kenapa bisa muncul harokatnya dhammah? Kalau huruf ketiga dari awal itu dhammah, maka hamzah waslnya dhammah. Contohnya urqud, ya, kafnya dhammah, maka hamzah waslnya juga dhammah. Ud'u, ainnya dhammah, maka hamzah waslnya dhammah, ya. Ujtusat, unzur, sama. Harokat ketiga, huruf ketiganya dhammah, maka huruf pertamanya juga dhammah. Clear ya? Gampang lah ini. Yang kedua, wa tuksar hamzatul wasli indal badai bi fi'li in kan al harfu ats-tsalis minhu. Ya, dan juga kasroh, ya. Nah, ini sudah mulai kasroh ya. Kalau tadi dhammah, mengkasrohkan hamzah wasal jika huruf ketiganya kasroh. Ya, contoh isbir, ya, ikshif. Contoh berikutnya sebentar. Ini ada beberapa pilihan. Dia bisa kasroh, ya, ada 3 keadaan. Ya, ada 3 keadaan. Yang pertama, kalau huruf ketiganya kasroh, ya, isbir, iksir, dan seterusnya. Yang kedua, kalau huruf ketiganya fathah, istaghfir, ya, ittaqu. Yang ketiga, kalau dhammahnya dhammah aridoh. Huruf ketiganya dhammah aridoh. Imshu. Imshu itu aslinya apa? Imshi. Imsi, ya, imsu. Nah, itu dhammahnya dhammah palsu, bukan dhammah palsu. Dhammah jadi-jadian, ya. Imsiyu menjadi imsu, ya. Iqbu dan seterusnya, ya. Jadi ini kasus-kasus kalau hamzah wasalnya harus kasroh. Sampai sini ada pertanyaan? Boleh. Apa tadi yang tarifnya hamzah wasal tuh pakai kata-kata fi badil kalam, ya. Berarti bukan kalimat atau lafaz, ya. Di sini kan ada tasbutu fi badil kalami wa tasbutu fi waslihi. Yang mana maksudnya? Tarifnya ini loh. Fi badail, Dia dimulai. hamzatun. Nggih, ketika Iya, dia mulai. berarti kan kalam kan di sini. Nggih, mulai. Kalimat Mulai berarti kan di berkalam. sini. Nggih, mulai Bukan berkalimat. kata ya. Karena yang dipakai Pak Kiai, itu kata. Di sini kan kalam, jadi beda. Kan ada kalimat garis miring kata. Ya, beliau Enggak, kata itu maksudnya Pak Kiai itu kata itu maksudnya, bukan kalimat jumlah. Di sini jumlah, kalam itu kan jumlah. oh, nggih, nggih. Yang di sini yang di buku ini Betul. Ini Al-Mudzakirah fit Tajwid bukan? Nggih, Kitab ini Al-Mudzakirah fit Tajwid bukan? Nggih. Oh ya. Dari fontnya udah ketahuan soalnya ada Nggih. merah-merah. Nggih, betul Berarti ya. Di sini berarti kan di awal kalimat kan di sini maksudnya jumlah mufidah gitu loh maksudnya al-kalam gitu loh. Nggih. Ya udah. Saya cuma memastikan Nggih. itu, berarti kan beda redaksional sama punya Pak Kiai gitu loh, maksud saya gitu. Nggih. Memastikan aja. Nggih. Terus Ya. Clear ya? Iya. Oke, lanjut ya. Jadi ini ceritanya adalah orang Arab mau ngomong kan nggak cuma satu kata gitu kan, tergantung kondisi ya. Kalau satu kata, terkadang juga bisa satu kata kalau dia fi'il amr gitu ya. Iya, iya. Itu sudah mewakili seluruh maksud loh. Betul, ya. Jadi itu redaksi yang berbeda yang dipilih oleh Pak Kiai ya. Nanti kapan-kapan kita diskusi Pak Kiai kenapa ini begini. Itu seru tuh. Pengen tanya ya. Kok. Kalau kita bisa menemukan. Iya, nanti kapan-kapan kita bukti bahwasannya kita itu serius dengan bukunya Pak Kiai gitu ya. Baik. Lanjut Ustaz nggih? Ustazah semua nangkep? Insya Allah nangkep. Yang lain? Sebentar saya cek dulu berapa orang sih, takut nangkep cuma berdua nih, gawat. Nggih. Yang lain mohon bersuara nggih. Nggih. Insya Allah. Oke, lanjut.
Sudah tadi kasrah dhammah. Dah, sampai sini Hamzah wasol. Ya, sebentar. Oh, ke sini. Oh, keliru, nggih. Ustadz, yang wazan basulasi itu kan nggak semua wazan tuh. Af'ala itu kan fil amarnya tuh af'il, itu kan pakai hamzah kotok. Berarti dia nggak masuk kategori wazan yang dipakai, ya wazan yang kena hamzah wasal tuh nggak masuk gitu. Yang di buku mana? Af'ala yuf'ilu, af'il itu loh Ustaz. Itu kan wazan sulasi mazid ya. Nggih. Pak Kiai itu cuma menyebutkan wazan amar sulasi gitu loh. Amar sulasi itu kan banyak, sulasi apa, majar atau mazid, wazannya yang mana? Karena paling banyak kan jumlah wazannya sulasi kan terbanyak itu ada 12 atau berapa itu, saya lupa. Nggih. Yang alai termasuk hamzah wasal, Ustaz. Satu-satunya wazan sulasi mazid yang bukan hamzah wasal itu af'ala, itu pakai hamzah kotok itu. Itu sudah masyhur, Ustaz. Kalau yang belajar sorof itu mesti tahu kalau itu bukan pakai hamzah wasal. Satu-satunya wazan yang unik ya dia. Af'ala yufailu af'il itu. Ya memang dia lain sendiri, yang lainnya hamzah wasal, dia satu-satunya hamzah kotok. Kalau di tasrif istilah itu kan ketahuan kelihatan itu. Nggih. Contohnya adkhala yudkhulu adkhil. Adkhala memasukkan, yudkhilu itu kan bentuk mudhari'nya. Berarti kan kalau sudah fil amarnya adkhil. Nah, itu kan pakai hamzah kotok. Itu kalau ujian sorof pakai hamzah wasal disalahin sama guru pasti itu. Saya masih ingat betul. Wajib pakai hamzah kotok memang. Kalau pakai hamzah wasal untuk wazan itu, wah itu coret udah salah besar itu. Saya masih ingat banget. Ya, jadi kalau mau pendalaman ya seperti itu ya, di dalam kaidah-kaidah itu gini-gini nanti pengecualiannya ini, gini-gini nanti pengecualiannya ini ya. Itu kalau kita baca bahasa Arab, belajar Quran, apalagi ro'at, apalagi rosem, wah itu nanti ada pengecualian gini. Nah, pengecualian ini dikecualikan lagi oleh ini, nanti ada kasus lagi. Nah, itu nanti ceritanya seru kalau udah pendalaman mendalam lagi ya. Nah, bagi pengen memudahkan saja lah untuk memberitahu bahwasannya ini loh contoh gitu ya, sehingga beliau beberapa hal terkadang tuh nggak mau ribet-ribet dalam 1-2 hal ya, tapi terkadang beliau menegaskan supaya pondasinya kuat. Kurang lebih gitu Ustaz nggih, Ustaz. Lanjut nggih. Nggih. Baik, berikutnya adalah hamzah wasal dalam isim. Ya, dalam isim. Ini agak burem ya. Nah, di sini ya terkadang qiyasiyah, terkadang simaiyah. Ya, qiyasiyah itu ada wazannya ya, ada timbangannya, ada polanya. Ya, yaitu masdar fi'il al-khumasi misalnya. Ya. Contohnya apa di situ? Masih banyak. Istiqbaron tuh masih apa sudah sih? Istiqbarun terus. Itu fi'il sudah sih. Ini di layar kelihatan enggak di layar? Bukunya kelihatan sih, cuma rada burem. Tulisannya agak kabur. Iya, burem Ustaz. Lebih kurang fokus ini fotonya kayaknya. Kurang kelihatan. Sebentar, mau saya foto lagi apa cukup di ini aja ya. Oke, pertama masdar fi'il khumasi. Isim ya itu ya, isim ya. Isim bukan fi'il ya. Fi'il al-khumasi. Oh ya. Ya itu intaqomna. Ada contohnya kok, iswaddat. Ikhtalafa. Contohnya kebaca nggak di sini? Jempol kok. Intoliku kok intoliku. Jempol intoliku ya. Ikhtalafa. Bentar.
Intiqam itu ada di surah Ali Imran ayat 4. Ya, intiqam. Itu yang nggak jelas tuh. Kemudian ikhtilaf. Itu kan masdar, Ustadz. Ikhtilaf itu masdar kan. Ini kan fi'il kan? Ini masdar fi'il khumasi. Oh iya, iya. Ya betul, Ustadz. Ya, jadi polanya itu di masdar fi'il khumasi. Kemudian masdar juga di fi'il sudasi. Ya, apa fi'il khumasi, apa fi'il sudasi? Fi'il yang dia ada 5 huruf pokok. Ya. Dari awal tuh huruf pokoknya udah 5. Hamzah, nun, ta, qaf, alif dan mim itu kan 5. Ya. Kemudian masdar fi'il sudasi, istighfar, ya, kemudian istijarahum, istijal, istikbar, itu semuanya masdar fi'il sudasi ya, fi'il yang 6. masdarnya atau sumbernya itu adalah 6 huruf. Nah, itu saja tuh. Ya, dalam hal apa? Hamzah wasol di apa? Di isim. Masdar fi'il itu jatuhnya apa? Masdar fi'il jatuhnya Isim atau fi'il? Isim. Kata benda, karena masdar ya, dianggap benda. Misalnya apa istighfaru, ya, itu berarti istighfaru yastaghfiru berarti kan. Ya, sebuah pengampunan ya, semacam itulah. Tip. Adapun simaiyah ini yang harus kita ingat-ingat. Ya, simaiyah itu ya dari sononya, dari orang Arabnya kayak gitu ya. Ya, contohnya adalah ini ada simai ini harus diingat-ingat ada 7. Ya, ada 7 hal yang harus dihafalkan ini. Pertama, ibnun. Ya, kalau ketemu dalam Al-Quran itu kata ibnun, maka hamzah di situ adalah hamzah apa? Hamzah wasal. Makanya inna bani min ahli ya. Harusnya kan inna ibni gitu kan. Ya hilang tuh hamzah wasal. Inna bani menjadi begitu. Harusnya inna ibni min ahli ya. Kalimatnya siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Ibnun itu laki-laki. Ibnatun perempuan juga sama. Wa Maryama b'nata. Itu kasus hamzah wasal ya. Ibnatun ya, ketika ketemu awalnya wa Maryama ba'nata ya, ibnun ibnatun itu hamzah wasal. Kemudian imruun ya, seseorang. Imruun halaka laisa lahu walad. Nah, itu adalah hamzah wasal. Kullu mri'in maka buka imra'a sau'in, itu semua contoh. Berikutnya adalah isnain. Ya, isnani. Isnaini. Ya. Itu semuanya hamzah wasal. Setelah itu imra'ah wa inimra'atun khafat seterusnya. Ya, imra'ah. Itu semuanya hamzah wasal. Kemudian yang ditanyakan kemarin ismun ya, bismillah, itu kenapa alifnya enggak ditulis ya? Ada di bab Rasul Utsmani, tetapi secara hamzah wasal ismun itu adalah hamzah wasal. Terakhir isnatain. Kalau tadi isnain, ini isnatain. Ya, itu nomor 7 ya. Nah, tanbih ya. Takunu hamzatul wasli fil asma maksuratan daiman. Selamanya kalau ada hamzah wasal di isim, di kata benda, selalunya kasroh kalau mau ibtidak di situ. Ini catatan ya. Selamanya kalau mau memulai dari apa? Dari hamzah wasal isim, ya, isim hamzah wasal, maka selalu kasroh. Nah, muncullah kasus
Bi'salismu. Nah, di sini nakal apa? Nakal ya. Tapi katanya nggak ada nakal di hafaz, riwayat Iya, hafaz. Berarti ini bukan nakal. iltiqa'us sakinain. Ini tuh iltiqa'us sakinain sekaligus di situ ada hamzah wasol. Iya. Ya, makanya kemudian bi'salismu. Ya, ada iltiqa'us sakinain sekaligus hamzah wasol. Nah, kalau kita ibtidak di al-ismu ada 2 cara. Aduh, ketemu lagi yang 2 cara ya. Ya, ketemu lagi nih. Yaitu mengkasrohkan lam. Ya, jadi kalau kita baca bi'salismul fusuku ba'dal iman, kita mulai dari al-ismul fusuku ba'dal iman, maka ada 2 cara. Pertama adalah alismul fusuku ya ba'dal iman. Atau cara yang kedua, lismul fusuku ba'dal iman. Dua-duanya boleh. Alismul sama lismul. Iya. Ini jarang orang tahu ini. Ya. Baik. Clear. Alhamdulillah. Hamzah wasol. Ini mau pakai dibahas ya, Ustaz? Kenapa? Ini dibahas nggak sama Pak Kiai yang tadi 2 wajah tadi loh, 2 wajah bisa apa Dibahas. mulai dari alismu. Enggak, nanti kalau kita ketemu surah Al-Hujurat ada insyaallah. Nanti ya, ketika kita yang penting ini dasar-dasarnya dulu. Nah, clear ya. Berikutnya hamzah wasol di huruf. Ya, tadi kan fi'il sudah, isim sudah, sekarang huruf. Nah, huruf itu apa? Yang dimaksud dengan hamzah wasol dalam huruf hanya 1, yaitu lamut ta'rif, alif lam. Ya, alif lam itu disebut sebagai huruf. Makanya nanti bahasan alif lam ada tersendiri. Ya. Contohnya apa? Allahu. Nah, itu selalu dimulai dengan apa? Maftuhah. Dia fathah daiman selamanya. Ya. Alif lam itu selamanya fathah. Makanya tadi ada apa? Ada alismu ya tadi sama lismu. Baik. Berikutnya sudah selesai ya. Hilang hamzah wasol secara lafadz dan juga secara tulisan ya dari alif lam ta'rif jika di dalamnya ada lamul jar ya. Contohnya lil muttaqin. Ini perlu saya bikinkan apa coret-coretan ini lil muttaqin ini. Lil muttaqin itu aslinya gimana? Li al muttaqin, li plus lam. al-muttaqin. Kemudian al muttaqin. Gini ya. Ya, li ketemu dengan al muttaqin harusnya gimana nulisnya? Hilang gini, itunya. Kan? Apa hamzah wasalnya hilang. Kan? Ya, harusnya begini. Alah, jelek amat sih. Iyalah, gini harusnya gini ya. Ini yang salah ini. Kita hapus nih. Ya. Yang terjadi apa? Hamzah wasalnya hilang. Hamzah wasalnya hilang. Maka tulisannya menjadi bentar. Yang kita lihat sekarang di mushaf itu disambung begini langsung. Lil muttaqin ya. Ini hilang secara lafadz maupun tulisan. Kan nggak mungkin kita tidak di al muttaqin, nggak mungkin, harusnya li ya. Hilang secara bacaan dan tulisan. Nanti tanya Rasul Usmani. Baik, itu contoh kasus hamzah wasol. Selanjutnya langsung masuk hamzah qoto. Ya, hamzah qoto di sini al-hamzatu allati yuntaqu biha fi bada'il kalami wa waslihi wa waqfihi. Dia selalu terucap baik ketika memulai suatu pembicaraan
ya, satu kalimat, baik dia wasal maupun waqaf. Jadi eksis selalu apapun kondisinya tanpa terpengaruh kanan kirinya ataupun suasana. Contoh ata, ya, yu'minuna, yasha, itu selalu semua dibaca. Ya, dan namanya hamzah wasal, hamzah qata ini bisa di isim, bisa di fiil, bisa di huruf. Ya, dan bisa berharokat dengan 3 harokat di awal kalimat, fathah, kasrah, dhammah. Bisa juga sukun, ya. Au mutaharraka fil wasti wa taraf. Ya, dia juga bisa berharokat di tengah maupun di akhir. Ya, jadi harokatnya itu bisa segala macam dia. Ya, sukun juga bisa. Awal, tengah, akhir semua bisa. Ya. Baik. Contoh gambaran hamzah qata. Contoh di awal kalimat ya, absir, ya, ikhraj, u'idzuha dan seterusnya, ya. Begitu juga ketika dia disambung dengan huruf zaidah, misalkan sin, sa'asrifu, nah, itu juga bisa, nggak pengaruh, ya. Yang kedua, antakuna fi wastil kalimah wa hiya imma sakinah aw mutaharrika. Dia juga bisa di awal kalimat, ya. Bisa. Suaranya hilang, Ustaz. Tes, halo. Ya, Ya, udah ada lagi. Oke, tadi maaf kok tiba-tiba menghilang, ya. Baik, sampai mana tadi hamzah qata, nggih? Jadi hamzah qata di awal itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Pertanyaan saya, hamzah qata ketika di awal bisa sukun enggak? Enggak. Enggak. Kenapa enggak? Bisa. Karena semua bahasa Arab enggak bisa diawali dengan sukun kan. Nggih, ya, clear ya. Nggih, Kalau di berarti tengah dia bisa. bisanya fathah, kasrah, dhammah. Baik. Oke, lanjut. Kalau di tengah bisa sukun, bisa berharokat. Ya, contohnya Yuk itu minum. bisa. Ya. Yuk minum. Angsatum, jitum, wal mu'minun, seterusnya. Berikutnya hamzah berharokat di tengah juga bisa nisa'akum, qa'imatun, ha, ummu, dan seterusnya. Maaf. Ini contohnya. Hamzah berharokat sebelumnya ada huruf ziyadah. Ya, sa'alu. Maaf. Ini di tengah, ini tetap di tengah. Ya, sa'alu, sinnya sin asli. Fi'ah bisa. Masalah bisa kan, Ustaz? Masalah. Ini di tengah banyak ya. Maaf, udah clear lah. Ini nggak perlu didetailkan. Hamzah dhammah juga bisa. Hamzah di akhir. Ya, hamzah di ujung. Ya, bisa kasroh, fathah, dhammah, dhammah tain, fathah tain, kasroh tain, dan seterusnya. Ya. Oke, sudah. Yang penting saya tegaskan tuh ini. Kita simpulkan ya, tolong dicatat yang punya tulisan. Apa bedanya antara hamzah wasol dengan hamzah qata? Bedanya ya dari definisinya beda sih. Oke, ini ada 6 perbedaan. Bentar, Tes, mau nyatet bentar. Oke, ada 6 perbedaan. Halo, kok gerubuk-gerubuk ini?
Nazalal mator, gozirun. Udah, kita lanjut ya. 6 perbedaan hamzah wasol dengan hamzah qata'. Satu, hamzah wasol hilang ketika wasol. Ya iyalah. Ya, hamzah qata' mau ibtidak mau wasol ada. Ya, satu bedanya. Yang kedua, hamzah wasol hanya ada di awal kalimat doang. Ya. Hamzah wasol hanya ada di awal kalimat saja. Sedangkan hamzah qata' bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Yang ketiga, hamzah wasol tidak boleh sukun. Oh, enggak, siap. Nomor 2 apa tadi, Ustaz? Coba, Ustaz. Hamzah wasol hanya ada di awal kalimat saja. Hamzah qata' bisa di semua. Di awal bisa, di tengah bisa, di akhir bisa. Oke. Yang ketiga, hamzah wasol tidak boleh sukun. Hamzah qata' bisa sukun ketika di tengah dan di akhir. Dan dia bisa menerima 3 harokat. Fathah, kasroh, dhammah. Nomor 3, ada yang ditanyakan? Halo, halo. Wow, Jelas ya? Oke, lanjut. Nomor 4. Hamzah wasol ditulisnya selalu alif. Nggak ada hamzah wasol ditulisnya apa? Wow, nggak ada. Ya, nggak ada. Selalu alif. Sedangkan hamzah qata' bisa kepala ain, ya bisa alif, bisa waw, bisa ya, atau nggak ada gambarnya. Nanti belajar Rasul Musmani ini kalau bahasa hamzah panjang cerita. Coba ulangi, Ustaz. Beda nomor 4. hamzah wasol ditulisnya selalu alif. Hamzah qata' bisa ditulis kepala ain, bisa alif, bisa waw, bisa ya, atau tidak ada rosemnya atau gambarnya. Ya. Nah, tambahan ya untuk mushaf Timur Tengah, hamzah wasol selalu alifnya di atasnya ada kepala sod. Itu kalau Timur Tengah mushafnya udah clear. Nah, orang Indonesia ini yang nggak clear. Karena nggak ada apa-apanya, kayak alif. Iya, alif doang, kadang langsung berharokat. Kita bingung ini wasol atau koto gitu. Kita kadang bingung. Tapi kalau udah belajar sih enggak, insya Allah. Oke, clear. Nomor 5. La takunu lil istifham. Jadi hamzah wasol tidak pernah ya, atau bukan istifham. Istifham itu pertanyaan. Ya, jadi nggak ada hamzah wasol itu digunakan untuk apakah, nggak ada. Ya, Tidak pernah digunakan untuk kata tanya, maksudnya Ustaz. Ya, tidak pernah digunakan untuk kata tanya. Menjadi kata tanya, nggak bisa. Untuk kata tanya nggak bisa. Kayak antum itu pasti pakai hamzah qata' kan. Antum a'lamu amillah. Nah, makanya sebaliknya nomor 5 itu untuk hamzah qata'-nya, hamzah istifham pasti hamzah qata' yang berharokat fathah. Ya. Jadi hamzah istifham atau hamzah kalimat tanya itu selalu hamzah qata' yang berharokat fathah. Terakhir. Mahalan Ustaz, mahalan. Intazir. Ya, nomor 5 silakan coba diulang. Hamzah wasol tidak pernah digunakan atau tidak akan pernah digunakan untuk kata tanya. Istifham. Hamzah istifham selalu memakai hamzah qata' yang berharokat fathah. Yang berharokat fathah. Nah.
Yang lain sudah nggih? Sudah, Ustaz. Nggih. Yang keenam, hamzah wasol tidak pernah ada di fi'il mudhari. Juga fi'il rubai. Ini agak fi'il-fi'ilan ini, agak tasrif-tasrifannya. Coba ulang Ustaz, nomor 6. Apa tadi? Hamzah wasal tidak pernah ada di fi'il mudhari, juga tidak pernah ada di fi'il rubai. Nggih. Fi'il mudhari apa, rubai apa, itu bab bahasa Arab ya. Yang hamzah qata'nya ta'ti mal fi'il al-mudhari war rubai ya. Hamzah wasal ada di fi'il mudhari maupun fi'il rubai, fi'il yang kata dasarnya 4 huruf. Nah, clear. Nah, permasalahan yang terjadi adalah ini terakhir ini ya, bahasan terakhir. Bagaimana kalau hamzah wasal berpapasan atau ketemu dengan hamzah qata'? Nah, ini masalah. Ya, bab pertemuan hamzah wasal dengan hamzah apa? Qata'. Dalam satu kata maksudnya? Iya. Oh iya. Berarti ada yang di itu ya, Ustaz? Kayak yang utumina itu loh. Iya. Ada yang di apa? Yang sudah kita bahas kemarin-kemarin itu ada sebagian ya. Oke ya. Nah, kalimatnya gini penjelasannya. Ya, wala yakunu dzalika ila fil fi'li. Pertemuan dua hamzah ini antara hamzah wasl dengan hamzah qata' ini pasti terjadi di fi'il. Enggak mungkin di isim. Catat nih. Ya, pertemuan dua hamzah wasl dan hamzah qata' selalu terjadi di fi'il. Contohnya kemarin apa? Utumina menjadi utumina ya. Ituni menjadi ituni, iti menjadi iti dan seterusnya. Maka cara menghadapinya adalah satu, memulai dengan hamzah wasal dengan harokat dari kata dari huruf ketiga di fi'il tersebut. Coba diulang coba. Ketangkap nggak kalimat saya? Memulai dengan hamzah wasal dengan harokat dari huruf ketiga dari fiil tersebut. Berarti huruf Harokat ketiganya apa dilihat? harokat huruf ketiga. Iya, harokat huruf ketiga kan? Tiga di fi'il tersebut. Contohnya tumina, kenapa dibaca Karena tumina? harokat Karena dhamma. taknya dhammah. Utuni Taknya berharokat dhamma. berarti utuni, bukan ituni. Utun. Oh, kalau itu nih kan taknya berharokat kasroh. Itina, Ya, belum selesai ya. Belum selesai bahasan kita ya. Coba kalimat saya tadi pertama gimana? Memulai dengan hamzah wasal dengan harokat dari huruf ketiga di fi'il tersebut. Jika dhammahnya asli. Ya, dhammahnya dhammah apa? Asli. Tumina itu taknya itu dhammahnya asli. Oh iya. Ya. Loh, kenapa ituni menjadi utuni atau ituni ya menjadi ituni? Kenapa dengan kasroh? Karena dhammah Enggak asli. huruf ketiganya itu enggak asli. Aslinya apa? Kasroh. Itiyum jadi ituni. Ya.
Oke, catatan kedua. Setelah kita tahu harokat hamzah wasol, maka kita ingat dengan kaidah orang Arab, ya. La tajma'ul Arab baina hamzatain. Ya, orang Arab itu tidak mau mengumpulkan dua hamzah. Maka hamzah kedua harus sukun. Terjadilah perubahan hamzah tersebut menjadi waw di kalimat itumina atau utumina dan menjadi ya di kalimat ituni. Itu. Kira-kira nangkep nggak kalimat saya? Ya, Ustaz. Ya. Yang lain. Halo. Yang lain. Bisa diulangi Ustaz kalimatnya Ustaz? Ah, ini bagus nih. Coba Ustaz, yang sudah jelas tadi, ulangi coba. Setelah kita tahu harokat hamzah wasal, maka kita ingat kaidah orang Arab tidak mau mengumpulkan dua hamzah. Maka hamzah kedua harus sukun. Terjadilah perubahan hamzah tersebut menjadi waw di kata utumina, kemudian menjadi ya di kata itina. Begitu ya, Ustaz? Kayaknya agak ganjel deh. Yang waw aja dulu deh, yang itina tadi saya ketinggalan kayaknya. Oke, coba Ustaz tadi yang tadi itu Ustaz siapa? Coba Ustaz. Ya. Jadi setelah kita mengetahui harokat hamzah wasol, maka kita mengingat kalimat Arab bahwa tidak mengumpulkan, orang Arab tidak mengumpulkan dua hamzah, sehingga ketika hamzah yang keduanya disukunkan. Sebentar, keliru. Ya, semenjak itu ada yang kurang pas ya. Jadi orang Arab itu tidak mengumpulkan dua hamzah di mana hamzah keduanya sukun. Di mana hamzah keduanya sukun? Kalau dua-duanya berharokat masih mungkin. Iya. Ya, aungzila itu kan mungkin, ya. Itu susah buat orang Arab. Itu susah, ya. Ya, orang Arab tidak mau mengumpulkan dua hamzah kalau hamzah keduanya sukun. Contohnya tumina, orang Arab nggak mau. Tumina itu susah. Tumina ribet. Ya. Ya, ada yang miss di situ. Tadi saya salah menjelaskan. Maka berubahlah hamzah itu menjadi waw. Harokatnya berubah enggak? Enggak, kan sukun dari awal. Terkadang berubah jadi ya. Contohnya itu nih. Ya. Nah, coba jelaskan lagi coba. Ustaz. Setelah kita mengetahui harokat hamzah wasal, maka kita mengingat kalimat Arab bahwa orang Arab tidak menginginkan, tidak mengumpulkan dua hamzah apabila hamzah yang kedua berharokat sukun. Nggak boleh berharokat sukun itu. Berharokat apabila hamzah yang kedua sukun. Nah, gitulah. Dalam keadaan sukun. Salah ya. Seperti untuk uktumina, maka hamzah sukunnya diganti menjadi wawu. Jadi utumina. Bayusirul tada'u bil fi'li. Untuk yang
iktuni di hamzah sukunnya diganti dengan ya jadi ituni. Itu baik. Nah, selesai. Nah, berikutnya adalah apa nih? Bagaimana kalau ada hamzah istifham ketemu hamzah wasol? Tuh, ada yang tahu? Ditashil. Ini qiraat apa ini? Ada satu lagi. Jika hamzah istifham ketemu hamzah wasol dalam satu kata ya? Ya, hamzah wasol itu kan satu kata, hamzah istifham itu pasti pertanyaan. Kata Iya. yang apa itu? Kata dong. Ya, harusnya dua kata kalau Indonesia. Kalau Arab Dapat. gimana? Ya Satu kata. disebutnya hamzah istifham ketemu hamzah wasol gitu aja. Oh, enggak ada dua kata, satu kata gitu dong. Enggak Ditambah ada gitu enggak ada. kata-kata. Enggak. Kan ada istifham contohnya. Allahu itu Allah itu Allahu. Ya makanya mau kita bahas ini. dimatlazimkan. amat lazim. Itu tashil kan, Ustaz? Iya, Ustaz. Makanya mau kita bahas. Nah, Ada dua wajah. Ya, ketemu lagi dua wajah ya. Iya. Ya. Makin banyak dua wajahnya ini ya. Tapi hapus kan enak cuma dua wajah. Kalau yang lain bisa 3, 4, 5, 6, 7. Riwayat lain banyak banget wajahnya. Oke. Coba dibahas coba. Apa yang terjadi kalau hamzah istifham ketemu hamzah wasol? Matlazim kilmi mukhaffaf. Itu yang kedua. Kilmi apa? Musakol juga bisa kan? Itu belum rapi. Itu bab kedua, apa namanya, pembahasan kedua ya. Jadi saya terangkan ya, saya mulai terangkan ya. Hamzah istifham ketemu dengan hamzah wasol itu ada di dua keadaan. Ya. Keadaan pertama adalah hamzah wasolnya hilang. Ya, keadaan pertama hamzah wasolnya apa? Hilang. Utuh. Nggih. Li annaha fi darajil kalam. Ya, derajat ya kalami. Nggih, derajat kalimatnya dia jatuh. Maka hilang secara Fayasqutu berarti gugur kan? Nggih, gugur. Fi darajil kalami. Nggih. Secara ya disebut secara tulisan juga hamzah istifham itu kan kadang nggak ada gambarnya. Ya pokoknya dianggap hilang aja lah. Jadi at-takhaddum itu aslinya apa? At-takhaddum. Nggih. At-takhaddum. Ya. Jadi at-takhaddum itu aslinya at-takhaddum. Orang Arab biasa menghilangkan yang kayak gini ya. Itu dalam rasamnya hilang, Ustaz. Ini kok masih ada hamzah kotonya, Ustaz. Sebentar, saya kok nggak jelas ya. Iya, justru karena ini jadi hamzah koto. Hamzah wasalnya yang hilang. Tapi kalau istifham berarti kan hamzah yang pertama kan berarti hamzah koto. Ini hamzah yang keberapa? Oh, ini hamzah yang pertama ya? Ya, yang pertama istifham, hamzah kedua koto, wasol. Berarti aslinya bukan aat kan? Kok aslinya aat sih, saya bingung. Enggak, aslinya at-takhaddum, jadi at-takhaddum dengan hamzah istifham ya, hamzahnya wasal hilang. Kalau hamzah wasal nggak hilang, dianya di mana? Bisa digambarkan nggak, Ustaz? Dituliskan. Kalau hamzah wasalnya nggak hilang tuh dia di mana? Nah, saya gambarkan nggih.
pertemuannya di mana maksud saya gitu loh. Saya pengen tahu. Karena saya Nggih. bingung. Nah, ini harusnya gini nih. Ini. Sampai sini nangkap kira-kira? Iya, Ustaz. Iya, cuma kan hamzah wasalnya nggak boleh diharokati kan Ustaz? Nah, aslinya kan gini kan? At-takhattum ada hamzah siapa? Hamzah wasal. Ini fiil Nah. apa? Sebentar, sebentar. Ini fiil ya, berarti ya, bukan isim ya? Bukan. Iya, terus kalau at-takhattum depannya hamzah wasal itu berarti apakah hamzah wasal di depan itu boleh dibaca A ketika dia masuk fiil? Kan nggak bisa hanya dua pilihan. Kalau nggak U kan I. Ittakhadtum, istakhadtu itu aslinya, bukan aslinya gini, betul. Setelah apa namanya? Ketika ditambahkan hamzah istifham, Ittakhadtum. Maka kemudian hamzah wasalnya gugur kan? Hamzah gugur. Nah, ini nggak mungkin tulisnya gini kan, nanti jadi panjang. Maka kemudian bisa jadi tasil kan. Bahaya tuh. Maka kemudian apa nangkring di sini. Iftara juga sama ya. Iftara gimana? Maksudnya kan taro gitu kan? Ketemu dengan hamzah apa? Istifham. Iftara menjadi apa? Aftaro. Oke. Jadi ini. Nah, clear ya? Mana tadi? Oke, alhamdulillah. Ya, semua tuh. Istofa menjadi astofa, ya, ittola menjadi attola, istikbarta menjadi astakbarta dan seterusnya. Lanjut. Keadaan kedua. Kalau hamzah wasalnya ketemu alif lam. Tadi kan hamzah wasal hilang ya, yang pertama ya. Ulangi gimana, Saudara? Katanya ada dua keadaan. Jika hamzah istifham bertemu hamzah wasal, ada dua keadaan. Yang pertama hamzah wasalnya hilang. Yang pertama dia di fi'il. Iya, di fi'il. Ya, maka dia gugur hamzah wasalnya. Yang tersisa berarti hamzah istifham dengan harokat fathah semua ya. Yang dibaca hamzah istifhamnya. Dibaca dengan fathah ya Ustaz, karena dia istifham ya. Enggak ada istifham i. Kan tadi udah clear, istifham itu selalu apa? Memastikan Ustaz, memastikan. Kan takutnya ada yang nggak nyimak atau gimana loh. Udah pasti. Nah, lanjut keadaan kedua nggih. Halo. Iya. Gimana kalau ketemunya fi'il? Ya, fi'ilnya berupa alif lam. Maka orang Arab punya kaedah yang berbeda terhadap hamzah wasal. Fi'il alif lam itu maksudnya gimana, Ustaz? Ketemu isim yang berawal dengan alif lam. Tadi fi'il soalnya ngomongnya, makanya saya bingung. Perasaan nggak ada fi'il yang alif lam. Isim alif lam. Alif lam berarti kan isim beralif lam. Alif lam. Nah, dia kan dibaca A kan? Kalau di awal kalimat ya. Lagi ini khilaf. Orang Arab tuh khilaf. Oh, berarti dia ditasil sama di mat lazim. Nangge ini baru mau dibahas.
Ya. Khilafnya orang Arab itu pertama adalah suku Tuha, ya. Dia menggugurkan hamzah wasol. Sebagian lagi menetapkan hamzah, ya, sehingga terjadilah mat lazim. Yang pertama menggugurkan hamzah berarti itu itu bukannya mat lazim yang pertama ya Ustaz? Menggugurkan hamzah wasalnya kan? Berarti kan nggak dibaca, berarti gini kan? Allah gitu kan? Okay. Yang dibaca cuma hamzah kotoknya, itu yang pertama. Kalau yang kedua itu menetapkan hamzah itu berarti tashil. Karena hamzah keduanya masih dibaca tapi setengah. Ya, betul. Maka di sini ada tanbih tuh. Ya, yaitu tashil. Ya. Maka kemudian terjadilah dua cara. Yang pertama adalah dengan ibdal alifan. Jadi alif lamnya tadi itu diibdal menjadi apa? Menjadi alif. Ini yang mana Ustaz? Maaf, ini yang mana ini? Ini nih, pojokan ini tuh. Nah, ini bahasan yang mana? Bahasan yang mana? Nah, tadi kan isim berupa alif lam. Yang pertama, ya kan dengan dua cara ya. Hamzah wasal ketemu isim berupa alif lam. Kan ada dua cara. Yang pertama menggugurkan hamzah wasal. Itu nanti terjadi mat lazim ya. Kemudian yang kedua menetapkan hamzah terjadi tashil. Nah, udah itu dulu selesai. Apa gimana? Apa masih nyambung? Penjelasan rincinya begini ya. Cara pertama adalah alif lamnya itu kan hamzah wasal alifnya kan? Iya. Ya. Dia menjadi alif saja. Oh iya. Alif lamnya itu diibdal menjadi alif saja. Clear? Maka ketika menjadi alif saja, setelahnya itu adalah tasdid atau sukun, maka menjadi alif menjadi penyebab mat lazim. Maka menjadi penyebab mat lazim. Misalnya ya, az-zakarain itu kan aslinya alif lam, kemudian apa? Az-zakarain. Coba kita tulis di catatan ya. Az-zakarain kan aslinya begini tulisannya kan? Ya kan? Az-zakarain itu kan? Ada hamzah kotok di depan itu. Aslinya sebelum ada hamzah siapa? Ini kan aslinya kan hamzah wasol, aslinya hamzah wasol ya kan? Yeah. Muncul hamzah istifham di sini, sret. Yeah. Apakah? Maka apa yang terjadi? Alif lam ini ya dirubah jadi apa? Alif doang. Maka ketika hamzah ya a ketemu dengan tasdid, maka apa yang terjadi? Mat lazim kilmi mustaqbal. Berapa harokat? 6. 6 harokat. Ya. Nah, yang benar ini al-an ini. Kalau itu mat lazim kilmi mukhaffaf kan. Al-an. Al-an itu aslinya gimana sih tulisannya? Tulisannya aslinya gini nih. Alif, lam, kemudian di atasnya lam ada hamzah. Ada kepala hamzah. Kepala ain, maaf. Kepala ain. Al-ana yang artinya sekarang apa? Enggak, al-an itu aslinya gini kan? Nah, ini nggak mungkin. Gitu. Nah, ini nggak mungkin nih alif ketemu alif dihapus ya kan? Iya. Nah, hamzahnya nangkringnya jadinya bukan hamzah, tapi nangkringnya adalah apa?
Nangkring di Gini. lam. Iya. Kepala ainnya. Saya ulang ya. Aslinya al-an kan gini, Ya. ya kan? Di sini ada hamzah di sini nih. Al-an gitu kan? Oh gini aslinya ya. Sebentar. Aslinya. Oh, Setelah iya, itu iya. apa? Nulisnya begini nggak mungkin. Karena alif ketemu alif. Pakai Ya, layar alif di atasnya kan ketemu alif. al-an gitu kan. Nggak boleh ya. Maka kemudian nangkring. Nah, sebentar. Ya, maka kemudian apa yang terjadi? Ini hilang. Ya, ini ganti hilang dua-duanya. Ya, menjadi lam. Ya, Nuh, hamzahnya di mana? Hamzahnya ini yang nangkring, nggak jelas. Dia nggak punya tongkrongan di sini. Jadi al-an itu hamzahnya itu yang kedua ya. Hamzah keduanya itu biduni surah. Di atasnya lam. Maka dia nangkring di lam. Ya, jadi rosemnya dulu tuh betul-betul bingung. Alana gini alif lam nun. Harusnya kan kalau mau lebih kalau mau lebih normal kan gini kan harusnya kan? Iya. Tanya yang di sini tapi tidak begitu rosemnya. Gimana rosemnya? Rosemnya langsung lam ke nun. Akhirnya apa yang terjadi? Dikasihlah al an. Ya, jadi ada 3 huruf yang hilang dari tulisan. Ya. Nah, kalau sudah begini, al ketemulah sukun. Ya. Ketemu sukun gini namanya apa? Mad lazim kilmi mukhaffaf. 6 harokat. Mukhafaf. Nah, clear ya al-an ya. Lanjut. Ya. Allah itu gimana coba? Allah ya, lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu sebagian ada yang mengatakan dari al-ilah. Sebagian ya, pendapat mengatakan begini. Al-ilah. Al-ilahu. Karena orang Arab nggak mau ribet. Bahasa saya sendiri nih ya, ini ngarang aja nih ya. Orang Arab nggak mau ribet. Nggak usah begini. Gimana? Yang kita kenal sekarang. Ya, Pak. Ini Allah. Nah, bagaimana kalau kemudian ada hamzah wasol? Set. Ya, alif lamnya menjadi apa? Alif. Menjadi alif. Pembacanya adalah al, ada ketemu tasdid di sini. Namanya apa di sini? Mad lazim kilmi musaqal. Takol Allah, itu cara pertama. Clear. Sampai sini clear ya. Mad lazim, kenapa sampai mad lazim? Ada. Alif lamnya hamzah wasol menjadi alif saja. Setelahnya tasydid atau sukun, maka menjadi penyebab mad lazim. Nah, cara yang kedua adalah tashil. Yaitu mengucapkan hamzah antara apa? Hamzah dan alif sesuai dengan harokatnya. Al-zakara ini al-ana Allah dan seterusnya. Dah clear hamzah wasal hamzah qata walhamdulillah. Ada yang nanya izin ke ya. Baik, sampai sini clear nggak? Kita lanjut berarti sudah mulai bisa bahas enak, ini sudah punya ilmunya kan? Maaf. Kita masuk Maisura berapa kemarin? Terakhir 124, halaman 124. Terakhir. Nomor 72. Al-an kan sekarang kan? Sekarang al-an ya. Yang udah dibahas tadi kan? Coba dibaca Ustaz. Nah, silakan dibaca tuh. Hamzah wasal yang terletak antara hamzah istifham dan lam ta'rif mati atau sukun mempunyai 2 wajah bacaan, yaitu yang pertama
hamzah wasol diibdalkan dengan huruf mat alif serta mengisbahkannya sepanjang 6 harokat sebab sebagai mat lazim dan wajah bacaan ini lebih utama. Biasanya memang bacanya dengan mat lazim. Yang saya tahu ya, yang saya praktekkan. Nomor 2, hamzah wasol dibaca tashil baina-baina serta tidak dipanjangkan sama sekali ya seperti tadi. Tapi ini jarang. Ini Imam Hafiz kayaknya jarang baca dengan ini ya. Karena Imam Hafiz hanya ada satu tashil, terkenalnya kan gitu kan. Padahal iya. ada 2 tapi bukan wajah yang utama. Iya. Berdasarkan ijma semua qura berarti dibaca tashil itu dan bukan keputusan riwayat Hafiz. Coba dibaca 176 catatan kaki silakan. Ketika memakai wajah al-ibdal, yakni hamzah wasal, lafaz al-ana dan Allahu diibdalkan dan huruf mat alif yang dipanjangkan 6 harokat dinamakan mat lazim kilmi mukhaffaf dan mat lazim kilmi mustaqal. Namun biasa juga kedua jenis mat lazim di sini disebut mat farqi. Dinamakan demikian karena untuk membedakan antara lafaz yang mempergunakan hamzah istifham dan yang tidak mempergunakannya. Lihat Ghayatul Murid fi ilmi tajwid halaman 119. Udah clear ya, mat farqi ternyata di sini. Kenapa tidak disebutkan kemarin bab mat farqi? Ya karena sebenarnya mat farqi itu mat lazim kilmi mukhaffaf dan mat lazim kilmi musaqqal. Udah clear ya? Lanjut, tasil baina-baina, coba satu dibaca arti tasil hamzah baina-baina. Arti tashil hamzah baina-baina di sini adalah bunyi antara hamzah dengan alif. Agar bacaan tashil hamzah di tempat ini benar dan tepat, haruslah seseorang bermusyafahah dengan guru ahli. Udah. Lanjut 74, silakan. Sama tuh. Qul Allah. Iya. Hamzah wasal yang terletak antara hamzah istifham dan lam ta'rif mati pada lafaz Allah mempunyai 2 wajah bacaan, yaitu yang pertama hamzah wasal diibdalkan dengan huruf mat alif serta mengisbahkannya sepanjang 6 harokat sebab sebagai mat lazim dan wajah bacaan ini lebih utama. Terus yang kedua, hamzah wasal dibaca tashil baina-baina serta tidak dipanjangkan sama sekali. Sama seperti yang nomor tadi, nomor 73. Oke, lanjut. 75, silakan. Ya, pada lafaz malaih adalah sebagai rosem huruf hamzah. Artinya hakikat ya adalah huruf hamzah kotok. Sedangkan alif sebelumnya sebagai ziyadah bukan huruf mat. Keterangan sebagian mushaf tercetak dengan ada tanda baca bulat bundar atau sifar mustadir di atas alif. Namun dalam mushaf Haramain yang dianggap ziyadah adalah huruf ya-nya, sedangkan alif sebelumnya adalah sebagai rosem hamzah kotok. Keterangan tanda baca bulat bundar atau sifar mustadir terdapat di atas ya. Kalau mushaf Timur Tengah di atas ya ada sifar mustadir, kalau di Indonesia tidak ada. Adanya di alifnya. Lanjut. Badiyar ra'yi ini gimana bacanya? Perhatikan bunyi huruf ya sukun yang hampir mirip suara i. Untuk itu huruf ketiga dari belakang yang berharokat hendaknya agak dihentakkan suaranya. Namanya apa kaidahnya? Badiyar ra'yi. Kaidahnya namanya apa ini? Iltiqa'u sakinain. Cara bacanya gini ya, Ustaz. Badiyar ra'yi gitu ya. Iya. Badiyar ra'yi. Jadi ro-nya yang ditegaskan, ba yang digas dikit. Badiyar ra'yi. Ra'yi. Hamzahnya harus syiddah jar. Badiyar ra'yi. Gitu. Ra'yi. Tapi ini tetap terdengar kan ya? Enggak terlalu samar maksud saya gitu. Soalnya saya lihat kori-kori itu kalau berhenti di situ itu masih terdengar i-nya gitu loh. Enggak terlalu tersembunyi yang seperti yang saya bayangkan. Ternyata para kori-kori internasional itu membacanya biasa. Badiyar ra'i. Ra'i, i-nya
jelas i. Mirip suara i. Badiyar Iya. ra'i. Nggih. Ro. Ra'i. Oke, lanjut. Hud, silakan. Alif yang terletak 41. sesudah ini sudah ya. Alif yang terletak sesudah roknya majreha dibaca imalah kubro. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Reha. Baik. Lanjut. Hud. 42. Huruf ba sukun lafaz irokab diidghamkan ke dalam mim sesudahnya, artinya seperti mim yang ditasydid, yakni dibaca idgham kamil sebab mempunyai hukum idgham mutajanisain. Ya bunayyar kam ma'ana. Iya. Coba kenapa ba diidghamkan ke mim? Paling dekat ininya sifatnya. Kok sifatnya? Makhrajnya sama, sifatnya berbeda. Ya, idgham apa namanya? Mutajanisain. Ya, dia makhrajnya sama, sifatnya beda. Nah, pertanyaannya ba sama mim kuat siapa? Khotbah ya? Iya. Kok kuat ba diidghamkan ke mim? Riwayat ya? Oke, maka ini tidak bisa dikaidahkan ya. Makanya riwayat yang lain bacanya ya. Tebal ya. Irkab ma'ana gitu. Oh, dipantulkan. Irkab. Nggih. Berarti izharkan ya? Nggih, aslinya izhar ya. Untuk riwayat Hafs dia jalurnya jalur idgham kamil. Jadi kalau ada nanti bacaan izhar jangan kaget ya. Lanjut. Hud 66. Lain mah nggak kaget. Kenapa? Hanya dengernya kalau riwayat lain mah nggak kaget, soalnya riwayat lain tuh luar biasa ininya. Kenapa? Jadi meremehkan riwayat Hafs gitu ya? Iya, bukan. Maksudnya riwayat Hafs tuh yang paling mudah memang di ini. Riwayat lain tuh jelimetnya Masya Allah. Makanya saya nggak heran kalau jelimet gitu. Enggak, tapi terkadang justru riwayat Hafs ada yang lebih jelimet. Contohnya ini. Ya, semuanya punya kekhususan ya. Semuanya pilihan dari para imam. Lanjut Sadahud. Wa min khizyi yaumi id. Apa tuh? Apa ini? Huruf mim pada lafaz yauma idzin. Yaumi idzin ya. Berharakat kasrah bukan fathah. Yaumi idzin. Iya. Biasanya kita kan yauma idzin itu kan, ini khusus untuk surah Hud, ini yaumi idzin. Harus ingat-ingat wa min khizyi yaumi. Lanjut Hud 68. Itu riwayat ya? Iya. Oh iya. Berarti nggak ada kaidah kan? Enggak kaidah. Ini biasanya orang yauma, Pak Kiai ngingetin ini yaumi gitu. Artinya sama kan? Ketika gitu. Apa sih? Di saat ya? Hari di saat, ketika. Oh, hari. Dia kan wa min khizyi, dia bagian dari khizyi yaumi. Oh, Masya Allah. Berarti dia mudhof ilaih maksudnya gitu? Nggih. Mudhof ilaih gitu apa gimana? Nggih, dari wa min khizyi yaumi idzin tuh. Oh. Aslinya tuh yaumi, bukan. Yauma idzin itu dua kata apa satu kata? Aslinya dua. Berarti yaumun sama Idzan. Iya, berarti kan kalau menurut kaidah wa min khizyi yaumi idzin itu kan berarti minnya itu yaumi itu kan jadi mudhofun ilaih enggak sih? Nggih, dari khizyi. Iya, secara kaidah bahasa Arab loh. Makanya Betul. saya tanya dulu dua kata. Satu kata, kalau satu kata nggak mungkin dia mudhof ilaih. Nggih, ini namanya nanti ada bab wasl sama fasl ya. Dalam bab Rasul Musmani ada yang dua kata tulisannya sama. Nggih. Nah, lanjut. Di Matan Jazari ada satu. Itu tersinggung sedikit lah ya. Di Matan Jazari disinggung, pendalamannya di Rasul Musmani. Oke, lanjut Hud 68. Ida pada lafaz samud tidak dibaca panjang sebab alif di sini adalah sebagai zaidah, bukan huruf mat. Keterangan di dalam Al-Quran biasanya di atas alif dibubuhkan tanda baca bulat bundar atau sifar mustadir. Maka bacaan lafaz tersebut ketika waqaf menjadi tamud.
Demikian bacaan lafaz Samud di 3 tempat lainnya, yaitu surat Al-Furqan ayat 38, Al-Ankabut ayat 38, dan An-Najm ayat 51. Nah, ini khusus ya, riwayat Hafs itu unik ya. Samuda di sini ada alifnya. Ya, tetapi dia ketika wakof pun Samud, bukan Samuda gitu. Iya. Iya. Ya, ini salah satu keanehan riwayat Hafs. Ya, alifnya Emang ada. riwayat lain nggak? Ya, beda cerita nanti riwayat yang lain. Ini kan bacanya harusnya kalau wakof Samuda. Iya. Ya, kenapa? Tapi kan ada sifar mustadir Ya, itu sifar yang membatalkan yang gitu. Ya, sifar itu akibat riwayat. Oke, lanjut. 81. Wow, 87 silakan. Wow di sini adalah sebagai rosam huruf hamzah. Artinya wow tersebut hakikatnya huruf hamzah kotok. Maka dari itu ketika wasal huruf hamzah tidak ada bacaan panjang. Sebab sesudah hamzah tidak ada huruf mat waw. Dengan demikian bila wakof padanya huruf hamzah menjadi disukun, yakni dibaca manasya. Sama dengan Samuda tadi ya. Sifar mustadir. Lanjut, Hud 88. Apabila wakof pada mastapot, maka ain sukun jangan sampai terbaca dan sifat hamas desis tak sukun harus tetap diperhatikan. Untuk itu huruf ketiga dari belakang yang berharokat hendaknya agak sedikit dihentakkan suaranya. Pokoknya dihentak berarti. Mastapot. Nah, seperti itu. Nah, ini kayak iltiqo sakinain ya. Yang boleh. Ngomong-ngomong udah pada baca iltiqo sakinain belum? Sudah, cuma ya ruwetnya kayak keruwetan hidup, Ustaz. Astagfirullah. Harus dijelaskan sama guru, nggak bisa baca sendiri. Sudah lihat video yang saya share belum? Sudah, Ustaz. Yang itu ya sama video. anak muda itu. Sudah sih, tapi nggak utuh. Itu mahasiswa saat itu mahasiswa ya? Dulu santri di pesantren. Terus sekarang lulus SMA. Pakai buku apa tuh Maisura juga? Iya. Harus dijelaskan sama guru kalau itu rumit banget soalnya. Baik, berarti besok mudah-mudahan kita bahas iltiqo sakinain ya. Biar kalau ada masalah apa-apa tuh langsung ini clear gitu ya. Baik. Sebelum diakhiri ada pertanyaan? Ustaz, tadi yang ditunjukkan tuh kitab apa, Ustaz? Mudzakirah bukan, Khilyatul Tilawah. Oh, Khilyatul Tilawah ya. Mudzakirah apa? Khilyatul Tilawah, Ustaz. Saya cari di Mudzakirah enggak ada tadi. Mudzakirah kan cuma 119 halaman. Nggih. Khilyatul Tilawah itu paling enak, paling simpel. Itu yang nulis istrinya saya Aiman Rusdi bukan ya? Nggih, penulisnya istrinya Dr. Aiman Rusdi Suwaid. Dr. Rihab Muhammad Mufid Syaqoq. Berarti apa Ustadz bukunya? Khilyatul Tilawah. Fi Tajwidil Quran. Baik, ada lagi pertanyaan? Ini kesempatan ya, nanya sepuasnya, nggak bisa nanti PR gitu aja kan. Kalau nggak apa namanya, saya yang bertanya nih, kalau nggak pada nanya. Ustadz mau nanya. Silakan. Itu kayak kan biasa kalau hamzah wasol, kan dia dibaca di tengah, tapi kalau enggak salah. Dia dibaca di awal, tapi kalau di tengah nggak dibaca. Nah, kalau misalnya kayak kita mau baca nih, hamzah wasol di awal itu harokatnya jadi gimana? Hamzah wasol di awal harokatnya gimana? Tadi kan sudah tergantung huruf ketiga dari
kata tersebut. Iya, Kalau fi'il Ustaz, itu kalau fi'il. Nggih, isim kalau beda lagi, fi'il. Iya kan, kalau isim selalu kasroh, dah beres. Isim selalu kasroh ya, tapi kalau ada alif lamnya selalu fathah. Kalau Iya, ada apa? alif lam itu loh. Oh, nggih. Untuk yang alif lam baru fathah. Ya, ada yang simai kan. Tadi Ustazah coba pertanyaannya disusun ulang coba. Itu Ustaz lagi nyari contoh ini. Tadi Ustazah ngikutin dari awal enggak? Iya, ikut. Cuman masih belum paham. Catatannya berarti yang ditanyakan apa coba catatannya tadi coba. Coba diulang pertanyaannya. Hamzah wasol. Hamzah wasol dibaca di awal, maka dia harokatnya jadi apa? Nah, kayak ini nih. Kayak di surah Al-Ahqaf ayat 4. Kenapa dibaca itu nih? Nah, tadi kan. Coba Ustazah, ada yang bisa bantu kenapa dibaca itu nih? Setelah kita tahu harokat hamzah wasal, maka kita ingat kaidah orang Arab. Tidak mau mengumpulkan dua hamzah di mana hamzah keduanya sukun. Maka hamzah kedua harus sukun. Terjadilah perubahan hamzah tersebut menjadi waw pada kata. Nah, mana paham kalau itu? Karena paham kalau itu. Ini jadinya hukum ibdal. Maksudnya itu kenapa hamzah wasalnya itu jadi i, bukan jadi u? Karena kan katanya ikut. Karena domanya bukan doma asli ya Ustaz ya? Karena domanya aslinya baik kita terangkan pakai pakai ini ya, pakai aslinya gitu. Saya screen bagus, pertanyaan bagus nih. Oke. Jadi kelihatan nih saya share screen? Kelihatan. Oke. Yang Ustaz tanyakan tadi apa? Kenapa itu nih ya? Itu nih. Itulah kata dasarnya ya, itu. Di sini ada hamzah kan? Hamzahnya sukun, terus taknya di sini apa? Domah gitu kan? Iya. Itu dan seterusnya ya. Ini hamzah wasal nih di sini nih. Kenapa taknya di sini domah, di sini bukan domah gitu kan? Iya. Oke. Karena itu aslinya itu adalah iktiu. Aslinya itu gini saudara. Aslinya ya iktiu. Ya, itu nih itu aslinya iktiu nih kayak gitu. Ya. Nah, tapi kalau misalnya bagi orang yang nggak paham bahasa Arab, kaidah bahasa Arab nih, gimana caranya biar dia nggak jatuh pada kesalahan hamzah wasal ini? Oh, bagus ya. Ustazah tinggal menghafalkan. Iya. Menghafalkan kalimat ini aja. Ya. Itu, kemudian ibnu, imdu, saya coba imsyu gitu ya. Imsyu, Ustaz, imsyu. Oke, imsyu itu aslinya imsu. Hafalkan di kalimat itu saja, Ustaz. Ini nggak bisa cara lain ya, harus hafal. Ada coba 5 kalau nggak salah Ustaz. 5. Oke, coba dibuka. 5 fiil yang itu 5 ribu. Coba buka halaman 271, silakan. Di atas. Coba buka halaman 271. Coba dibaca Ustaz, silakan. Halo? Siapa? Manabilatul Islamiyah ya, baca ya? Enggak, coba. Yang itu aja, saya enggak
nggak ada ininya, belum Enggak ada dikirim. buku apa? Heeh. Oh, belum ada buku. Masya Oh, Allah. nggih. Saya pelan-pelan ya. Dari 270 ini Nggih, awalnya. yang B. Jadi ini harokat hamzah wasol. Yang A saya dari awal aja biar Nggih. enak. Hamzah wasol yang berharokat fathah adalah terdapat pada al-ta'rif seperti pada lafaz Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Al-Quran. Yang kedua, yang B, hamzah wasol diberi harokat dhammah apabila terdapat pada lafaz yang huruf ketiganya berupa dhammah asliyah seperti ukhruj, udkhulu, udtur, dan ukhtulif. Namun dikecualikan, nah ini yang penting, namun dikecualikan pada lafaz-lafaz berikut ini, terbatas lafaznya, nggak banyak. Seperti ibghu, iqbu, imshu, dan imbu. Kurang satu sebenarnya Ustadz yang tadi itu ya. Nggih. Itu tadi lah, apa? Nggih. Itu nih itu. Nggih. Ada 5 lafaz, saya yang tahu ada 5 lafaz di buku Nggih. tajwid yang lain itu. Saya Nggih, ulang ini ya, kalau di empat. Maisuro cuma 4, harusnya 5. Karena Nggih, saya ini menghafalkannya 5. Saya Betul. ulang, namun dikecualikan pada lafaz-lafaz berikut ini. Tadi yang ditanyakan Mbak Nabila ini. Ibghu, iqbu, imshu, imbu, sama itu nih itu tadi. Karena dhammahnya huruf ketiga pada lafaz-lafaz ini adalah arid, datang kemudian sebab asalnya itu imshiyu, ibghiyu, iqbiyu, imdiyu, sama tadi apa Ustaz? Ituniu ya? Itiu. Itiu. Nggih, Itiu. Saya ulang. Aslinya tuh seperti ini. Itiu, Imshiyu. baik. Sebentar. Ya. Aslinya seperti ini. Imshiyu, ibghiyu, iqbiyu, imdiyu, kemudian itiu ya. Itiu. Itiu. Ya. Seperti itu aslinya. Jadi dia menjadi dhammah itu karena pelakunya banyak wawul jamaah. Bukan karena aslinya dhammah gitu maksudnya. Di mana harokat kasroh diganti dengan dhammah mengingat sudah harokat kasroh berupa wawul jamaah. Tadi yang saya bilang. Ya, ini masalah khusus Adang ya. Jadi ini harus betul-betul mendalam, dihafalkan, diulang-ulang, diajarkan supaya kita bisa perhatian dalam masalah ini ya. Karena kalau kita Ustaz, gimana kalau orangnya awam nggak bisa bahasa Arab, ya harus manut guru, harus talaki, gitu. Harus manut guru ngomong apa ya, apalkan yang diucapkan guru yang sudah bertalaki tadi. Ya, jadi riwayatnya demikian. Kalau mau dipelajari secara ilmiah, ini ada alasannya gitu. Kurang lebih seperti itu Ustaz ya. Ustaz siapa tadi? Nabilatul Islamiyah. Ustaz, ada lagi ini kalau pada kata illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fi, kan kalau kita mau mulai nih dari ikhtalafu. Nah, kenapa i? Tadi ada kayaknya anak dengar deh kalau ada kata ikhtalafu. Nggih. Nah, kenapa bukan akhtalafu? Kan itu yang kedua huruf ketiganya fathah. Huruf ketiganya fathah berarti kan dibacanya i kan? Dia itu nggih. Oh, jadi kalau huruf ketiganya itu harokatnya fathah, maka hamzah wasalnya dibaca atau kasroh atau kasroh. Iya, atau kasroh, fathah atau kasroh. Untuk fiil ya Mbak, kalau isim nggak berlaku kayak gini. Ya, makasih Mbak. Ya, syukran. Apa Anda clear, ada lagi? Kalau tidak cukup ya hari ini, saran kami terus kumpulkan segala pertanyaan yang bisa kita bahas. Satu lagi Ustaz. Oke. Ustaz, satu lagi aja. Silakan. Kenapa Pak Kiai Fatoni nggak memasukkan tadi ITU di dalam pengecualian? Kenapa Pak Kiai Fatoni tidak memasukkan IMCU di dalam ITU di dalam pengecualian tadi yang
yang itu nih itulah. Harusnya Nggih. masuk itu 5 fiil Nggih. itu harusnya di buku lain 5 soalnya. Nanti kita rekomendasikan apa dimasukkan. Nah, beliau nerima kok masukan asalkan kita membawa referensi. Termasuk coba lihat Al-Kahf ayat 21 coba. Ibnu juga masuk. Tapi Ibnu kan isim. Ibnu itu kan bukan fiil. Isim bukan fiil. Ibnu kan isim, Ustaz. Yang tadi kan yang 7 isim Bukan. itu. Ini bana yabni. Ibnu. Oh, bana ya. Makanya Al-Kahf Oh, ya. Al-Kahf ayat berapa, Ustaz? Bana isim ayat Ayat berapa, Nggih, Ustaz? coba ayat Bana fiil. Nggih, Ayat ayat berapa? 21 coba. 21. Faqalu benu ya, Ustaz. Nggih. Ketemu udah ya. Itu fil Nah, kalau amr kan, kita- Ustaz. Nah, Itu nggih. fil amr, Ustaz. Itu aslinya apa? Ibniyu. Enggak, itu fil amr. Sebentar, kalau fil amr Harusnya kan ubenu. bana ya beni itu dari Nah, bana nggih, ya beni kepada masuk jamak fil madhi, sama fil kasusnya dengan mudhari. imsiyu. Bana Itu ya- imdiyu. bana ya beni ibni harusnya ya kan, ibni kan. Fil Kalau amrnya jamak nggih, kalau Ibnu. jamak ibnu. ibnu. Iya, Bukan ibniyu. bukan. Bana ya beni Kenapa? kan ibni. Kan itu ada huruf ilah. Kalau bentar ini kan berarti kan sulasi kan? Bana ya beni Udah, kan sulasi. karena Betul nggak sudah PR dulu aja ya. Ya, itu sulasi Ustaz, jawabannya Ternyata udah udah 2141. fa'ala ya kan bana yabni fa'ala yaf'ilu kan. Berarti kan Ya, dicari ya, masih PR dulu ya. Kita tutup subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.